Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar via YouTube dan akan membahas beberapa soal PTS yang sudah kita laksanakan di pekan kemarin. Oke, jadi mungkin di sini nanti akan ada beberapa soal yang sudah saya cek dari hasil ulangan kalian, hasil ujian kalian, mana sih soal yang kebanyakan itu salah dari 124 sekian siswa di kelas 8. Oke, sebelum kita mulai, ada sedikit kalimat motivasi untuk membuka wawasan kita lagi, untuk membuka pengalaman kita lagi dalam belajar, dan juga untuk memotivasi kita bahwa belajar itu tidak sampai di sini. Belajar itu tidak sampai selesainya ujian berarti sudah selesai kita belajarnya. Tidak seperti itu. Masih panjang sekali untuk proses belajar kita menjadi lebih baik lagi, mendapatkan pengetahuan yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak baik menjadi baik. Oke, dari pikiran kita di sini nanti kita bisa bahas sekilas terkait kalau kamu kesulitan langkah dalam meraih tujuan, itu ubah langkahnya, bukan tujuannya. Nah, apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas dan apa hubungannya dengan ujian kemarin kita laksanakan adalah ketika kita kemarin sudah melaksanakan ulangan PTS, itu pasti dari kalian itu memiliki langkah-langkah dalam memperoleh hasil yang maksimal, ya kan? Mungkin ada yang cara belajarnya seperti A, seperti B, dan seterusnya, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari setiap diri kalian. Nah, mungkin dari kalian ada yang merasa, oh cara belajar saya yang seperti kemarin kok kayaknya nggak pas nih, gitu kan. Atau kok saya belajar seperti ini tapi kok hasilnya masih saja jelek, atau mungkin nilainya masih tidak sesuai target. Nah, nanti dari tujuan-tujuan yang ingin kita raih, berarti kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Misalkan langkah yang kemarin yang sudah kita laksanakan itu tidak sesuai, berarti kita ubah langkahnya. Tetapi tujuannya harus tetap. Di mana tujuan yang ingin kita capai itu harus sama dengan tujuan yang kemarin. Mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi seperti itu. Oke, langsung saja kita refleksikan hasil belajar kita yang sudah kita ujikan, kita sudah melaksanakan ulangan di PTS kedua kemarin. Nah, ini ada di soal nomor 9, saya lihat hampir beberapa anak itu banyak salahnya. Ya, mungkin memang dari gambarnya juga sih agak kalau dilihat dari sudutnya agak berbeda gitu ya. Di situ ada sudut 30 derajat, itu tapi dia sudutnya mungkin agak lebih besar daripada yang ada di sudut 60 derajat. Seperti itu. Nah, pada soal nomor 9, ini adalah terkait teorema Pitagoras yang hubungannya dengan segitiga yang memiliki sudut-sudut khusus. Ya, sudutnya berapa saja? Kita ingat di situ ada sudut 30 derajat sudah tercantum di sini di soal. Kemudian ada sudut 90 derajat dan berarti di sini adalah sudutnya 60 derajat karena total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, apa yang diminta? Yang diminta itu adalah panjang QR. Panjang QR itu ada di sini. Nah, karena ini merupakan segitiga khusus, nah berarti kita harus tahu dulu berapa sih perbandingan sisi-sisinya yang berada di depan sudut 60, berada di depan sudut 60, dan berada di depan sudut 90 derajat. Nah, kita masih ingat ya, bahwa kalau misalkan 30 derajat, 60 derajat sama 90 derajat itu perbandingannya adalah kalau yang 30 derajat perbandingannya 1, kalau yang 60 adalah akar 3, kalau yang 90 adalah 2. Nah, dari ini nanti kita tinggal selesaikan mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah QR ada di sini, dan yang diketahui adalah PR-nya ada di yang sebelah kanan ini, yang sisi miringnya, berarti tinggal kita bandingkan aja QR dengan PR. Caranya adalah panjang sisi QR itu berada di depan sudut apa? Nah, kalau kita lihat berada di depan sudut 30 derajat. Oke, berapa perbandingannya pada sudut 30 derajat adalah 1.
Nah, kita tulis di sini 1 per. Nah, yang diketahui adalah panjang sisi PR. Panjang sisi PR berada di depan sudut. Nah, berada di depan sudut 90. Berapa perbandingan pada sudut 90? Adalah 2. Nah, ini berarti 1 per 2. Sama dengan, tinggal kita tulis 1 ini tadi adalah sebagai perbandingan pada sisi QR yang akan kita cari per yang di sini adalah diketahui adalah panjang sisi PR. Tinggal kita selesaikan 1 per 2, QR yang kita cari, PR-nya 16. Tinggal kita kali silang. 2 kali QR adalah 2 QR sama dengan 1 kali 16, 16. Sehingga QR-nya adalah 16 dibagi 2. Berapa hasil? Hasilnya adalah 8. Nah, dapat deh ini. Panjang QR adalah 8. Sehingga jawabannya berapa? Jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan via Japri atau sangat diperbolehkan meninggalkan kolom komentar. Oke, next. Ada soal lagi yang menurut saya ada yang banyak sekali salah. Itu ada di nomor 12. Ya. Ini adalah soal aplikasi juga dalam teorema Pitagoras. Jadi kalau soal aplikasi itu sebenarnya banyak sekali tipenya. Konsepnya adalah kita harus mengetahui bahwa segitiga siku-siku itu dia akan memiliki panjang sisi yang kita bisa cari menggunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini kalimat soalnya itu adalah sebuah antena TV dipasang menggunakan penyangga sepanjang 15 meter dan diikat dengan 3 kawat sama panjang. Nah, sebagai penguat, jarak kaki tiang dengan ujung kawat maksudnya pada tanah itu adalah 8 meter. Seperti pada gambar berikut. Nah, berapa panjang kawat yang digunakan? Nah, yang diminta adalah kawatnya. Nah, ini kan tadi penyangganya itu sepanjang 15 meter. Kira-kira penyangganya itu yang mana? Antena kan ini. Penyangganya berarti yang tengah ini. Ini adalah penyangganya. Berapa? 15. Oke, sampai sini paham ya? Diikat dengan 3 kawat. 3 kawatnya berarti yang ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ini adalah 3 kawat sama panjang. Kemudian jarak kaki tiang, ya, tiangnya itu yang ini, dengan ujung kawatnya yang ini. Nah, ini jaraknya adalah 8 meter. Berarti ini 8. Ini juga 8. Ini juga 8. Nah, ini berarti kita menggunakan konsep teorema Pitagoras, di mana nanti akan terbentuk sudut siku-siku di sini. Ya, ini juga. Dan dengan ini juga. Ya, seperti itu. Artinya kita mencari panjang satu kawat dulu. Dengan cara panjang kawat ini itu adalah sebagai sisi miringnya. Oke, berarti misalkan ini X. Nah, karena sisi miring kita kuadratkan itu adalah penjumlahan kuadrat dari dua sisi yang lain, yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Oke, sehingga X kuadrat sama dengan 8 kuadrat adalah 64 ditambah 15 kuadrat 225. Kita selesaikan, X kuadrat sama dengan 64 tambah 225 adalah 289, sehingga X-nya kita akarkan. Akar 289 itu adalah 17. Nah, ini dapat X-nya. Apakah sudah selesai? Oh, ada jawabannya nih 17. Ya, tapi bukan sampai seperti ini. Atau belum sampai ini kita selesai. Kenapa? Karena yang diminta adalah panjang kawat yang digunakan. Kawatnya ada berapa? Kawatnya kan tidak hanya 1, tapi ada 3. Sehingga kita bisa simpulkan panjang kawat totalnya. Ya kan, panjang kawatnya ada 3. Dikali setiap satu kawat itu panjangnya 17. Berarti 3 kali 17 adalah 51. Nah, satuannya apa? Satuannya meter. Sehingga jawabannya bukan A, tetapi D. Nah, seperti itu. Nah, kemarin ada yang jawabannya kebanyakan itu adalah 17.
cara berpikir kalian sudah benar, berarti sudah masuk ke dalam aplikasi, sudah paham terkait teorem Pythagoras, hanya saja belum mengkaitkan dengan ada berapa sih banyaknya kawatnya. Jadi tidak hanya satu kawat ya, karena ada 3 kawat, berarti semuanya kita jumlahkan ketika kita dapat satu kawat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar atau di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Oke, next. Nah, satu lagi soal ini yang menurut saya juga banyak sekali kalian mengalami kesalahan dan juga miskonsepsi mungkin, yaitu terkait lingkaran, di mana hubungannya dengan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, perhatikan gambar berikut. Ya, ada titik O adalah pusat lingkaran. Kemudian ada sudut MON, besarnya 46. MON adalah yang ini. Nah, ini adalah 46. Oke, yang ditanya adalah besar KLN. KLN adalah sudut KLN yang ini. Nah, berarti di sini yang kita cari. Oke, selanjutnya MON itu kita sebut sebagai sudut pusat atau sudut keliling. Kalau kita lihat dia itu berada di sudut pusat, berada di pusat lingkaran, berarti dia sebagai sudut pusat. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke busur MN. Oke, sedangkan sudut KLN itu kita sebut sebagai sudut keliling. Tetapi dia menghadapnya ke busur apa? Menghadap ke busur KN. Artinya, tidak bisa kita langsung mencari sudut KLN dari asal MON ini, nggak bisa. Kita harus cari dulu, sudut pusat yang KON. Nah, kita harus cari dulu yang KON ini. Karena apa? Kalau yang KON ini, dia sebagai sudut pusat menghadapnya ke KN, ke busur KN, sehingga nanti sudah sama menghadapnya ke busur KN. Pada KLN juga menghadap ke busur KN. Nah, berarti kita cari dulu sudut KON berapa. Kita hubungkan dengan sudut MON. Ternyata mereka berdua ini sudutnya membentuk sudut yang berpelurus. Sudut berpelurus totalnya adalah 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut KON itu adalah 180 dikurang dengan 46. Berapa nih? 4, 134 ya. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Hasilnya adalah 134. Belum. Oke, belum ya. Kenapa? Karena di sini KON ini adalah sudut pusat, sedangkan yang diminta adalah KLN, dia sebagai sudut keliling. Nah, ini sudut KLN itu adalah sudut keliling. Sama dengan sudut keliling. Di mana besarnya sudut keliling itu bagaimana? Besar dari sudut keliling itu adalah setengah dikali dengan sudut pusat. Nah, sudut pusatnya siapa? Sudut pusatnya berarti pakai yang sudut KON. Berapa? Berarti setengah dikali 134. Nah, setengah kali 134 adalah 67. Nah, ini baru jawabannya. Sehingga jawabannya adalah yang C, bukan yang A. Walaupun A juga ada. Nah, ini soalnya sebagai pengecoh. Jadi jangan langsung jawabannya adalah 134. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai soal ini nanti kita lanjutkan pembahasannya di lain kesempatan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.